Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa shalawatullahi al-barrir rahim wa malaikatihi al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. As-sadatul asyraf, para habaib, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, saya hormati, Al-Mukarram Kiai Lutfi Basari Habib Muhammad bin Ahmad Fada'at, jajaran pengasuh pondok pesantren Al-Muhajirun, para asatidz semuanya, dan para peserta seminar pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah di pondok pesantren Al-Muhajirun pagi kali ini yang juga saya hormati. Tadi Al-Mukarram Kiai Lutfi dan Habib Muhammad banyak membicarakan tentang ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang ini mulai luntur, dan ini dari beliau berdua banyak memberikan kritik internal ya terhadap kalangan Aswaja sendiri, dan itu memang saya perhatikan pondok-pondok yang ada tamu orang kafir lalu tolak al-badu sepertinya orang yang NU, jadi bukan Wahabi, dijamin bukan Wahabi, memang pondok Aswaja, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran Aswaja. Atau seperti Kiai Lutfi tadi juga memberikan kritik internal, orang-orang yang dibela karena apa namanya, karena tidak sholat atau karena apa. Atau juga tadi Habib Muhammad Fathat mengkritik sebagian kelompok yang menjadikan ilmu tasawuf untuk membenarkan orang yang menyimpang. Dan ini pengalaman saya ini berdialog dengan sesama NU, karena saya di struktural NU termasuk Dewan Pakar Aswaja Center BWNU Jawa Timur. Kemudian saya juga wakil Rais Syariah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Encong Jember. Sampai sekarang masih aktif. Ketika berdiskusi dengan sesama kader-kader NU membicarakan beberapa tokoh yang menyimpang, biasanya jawaban mereka, loh itu mungkin benar menurut ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini dijadikan alasan untuk membenarkan orang yang salah. Padahal kan tidak begitu. Ilmu tasawuf ini kan untuk memperbaiki diri, mengantarkan orang untuk usul kepada Allah, bukan membenarkan kesalahan. Nah sekarang ini banyak terjadi di Indonesia. Karena ini memang apa namanya, selain kita perlu menjelaskan Aswaja itu sebenarnya yang mana. Kemudian di dalam Aswaja sendiri ini juga banyak penyimpangan yang perlu kita luruskan. Kalau kita mempetakan pemikiran atau ideologi Islam di Indonesia, Islam ini datang ke Indonesia dalam bentuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Jadi sejak awal dulu memang Syafi'iyah Asy'ariyah. Kemudian kira-kira 200 tahun yang lalu, sekitar 200 tahun dari sekarang, Syiah ini mulai masuk ke Indonesia. Jangan dikira bahwa Syiah ini masuk setelah revolusi Iran oleh Khomeini tahun 79, bukan. Syiah ini masuk ke Indonesia sudah sekitar 200 tahunan. Mengapa begitu? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada pertanyaan kepada Al-Imam Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya yang wafat tahun 1849, bahwa beliau pernah ditanya tentang sebagian orang Jawa dan India ketika hari Asyura mengadakan ritual Ya Husain. Ritual Ya Husain Ya Mazlum itu kan ritualnya Syiah. Jadi ritual Syiah, cara Syiah ini masuk ke Jawa ini
berarti sudah sekitar 200 tahun ke sekarang. Lalu Wahabi ini juga masuk sejak Wahabi angkatan pertama sampai di Padang, Sumatera Barat, meledak yang namanya peperangan yang disebut dengan Perang Padri antara Imam Bonjol dengan orang-orang Sufi. Itu kan Wahabi masuk. Nah, sekarang ini di Indonesia ada beberapa aliran pemikiran yang berkembang yang berkembang dalam skala besar. Selain Aswaja ini ada 4. Siapa? Yang pertama adalah Wahabi. Kalau Wahabi ini saya kira sudah maklum ya, TV-nya, radionya ada di dekat sini, namanya Roja TV ya, dan tokoh-tokohnya juga yang banyak di sekitar ibu kota. Kemudian yang kedua adalah Syiah, yang ketiga Hizbut Tahrir, yang keempat adalah liberalisme pluralisme, liberal. Ini aliran pemikiran yang skalanya luas di Indonesia, karena hampir di seluruh titik 4 aliran ini bercokol ada. Kalau aliran sesat selain 4 ini tidak bisa dihitung jumlahnya. Aliran sesat di Indonesia ini jumlahnya tidak bisa dihitung. Mengapa tidak bisa dihitung? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Aliran sesat di Indonesia ini ditemukan sekitar 250 macam. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Aceh sampai Jayapura, saya kira bukan 250. Mungkin ada 2.500 dari banyaknya aliran sesat. Nah, cuman dari sekian banyak aliran sesat ini, yang skalanya paling besar ada 4, yaitu Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, liberal. 4 ini yang paling besar. Untuk Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia ada orang Wahabi. Tidak ada tempat yang tidak ada Wahabi, semuanya ada. Ini Wahabi. Kemudian Syiah ini agak lumayan, tidak begitu banyak. Dan biasanya Syiah ini berkembang di tempat-tempat yang ada perkampungan para habaib. Jadi untuk tempat-tempat yang memang ramai para habaibnya, biasanya Syiahnya ramai. Tapi kalau habaibnya tidak ramai, kadang tidak ada, Syiahnya tidak ada. Saya beberapa kali terjun ke daerah-daerah mau ceramah tentang Syiah, tidak boleh sama kiai-kiai. Mengapa? Di situ tidak ada Syiah. Ternyata memang di daerah situ tidak ada perkampungan para habaib. Kalau yang ada perkampungan para habaib seperti di Bangil, di Solo, di Pekalongan, di Tegal, di Bondowoso, di Manado, itu ramai Syiahnya. Ini Syiah. Kemudian Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini di seluruh tempat ini ada. Dan ini kalangan pemuda ya, anak-anak muda banyak, terutama dari kalangan NU yang kuliah di perguruan tinggi karena punya gairah dan militansi keislaman yang luar biasa. Sementara saudara-saudaranya yang ada di MII dan IPNU kadang itu liberal, kerjanya cuma pacaran. Akhirnya mereka masuk ke Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini di mana-mana ada. Yang keempat liberal. Liberal ini juga merata. Jangan dikira bahwa yang menyebarkan liberal itu cuma Ulil Aqsar ya, menantunya Gusmus atau siapalah kawan-kawan dia. Ini atau Nusron, ini hanya simbol. Tokoh-tokoh liberal ini sekarang hampir semua perguruan tinggi Islam di Indonesia, UIN, YIN, dan STAIN selalu ada dosennya yang liberal. Hampir semua perguruan tinggi, walaupun mereka tidak populer seperti Ulil, mengajarkan pemikiran-pemikiran liberal. Dan ini liberal ini pemikiran yang sangat menyimpang dari ajaran Islam, karena liberal ini lebih parah daripada Wahabi dan Syiah. Kalau kita banding-banding ya, Syiah dan Wahabi lebih sesat mana? Syiah itu lebih sesat dari Wahabi, cuma Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Lalu Syiah, Wahabi, dan liberal, sesat mana? Lebih sesat liberal. Liberal ini lebih parah lagi, karena termasuk yang ngajak-ngajak jaga gereja, ya, termasuk yang ngajak memilih pemimpin kafir, yang ngajak membaca Tola'an Badru ketika ada orang kafir, itu orang-orang liberal. Lebih parah lagi sebenarnya daripada Syiah dan Wahabi.
Nah untuk Hizbut Tahrir ini memang dibandingkan tiga ini relatif bagus ya. Tetapi Hizbut Tahrir ini persoalan ideologi, persoalan akidahnya itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini Syiah dan Hizbut Tahrir ini akidahnya sama-sama ikut Mu'tazilah, yaitu tidak beriman kepada qada dan qadar. Jadi menurut Syiah, Hizbut Tahrir dan Mu'tazilah, qada dan qadar itu tidak ada. Menurut mereka, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah dan bukan ketentuan Allah, tetapi ciptaan dan ketentuan manusia. Jadi bagi mereka qada qadar tidak ada. Karenanya mereka qadariyah. Karena itu berarti kalau begitu Hizbut Tahrir ini ya termasuk aliran sesat. Nah, Hizbut Tahrir di dalam akidah mengikuti Mu'tazilah, sementara di dalam amaliyah kalau kita perhatikan ini gabung dengan Wahabi. Amaliyahnya memang sama dengan Wahabi. Ini pada tahun kemarin bulan Agustus 2015 pada hari raya Idul Fitri, ada kiai besar di Jember pagi-pagi telepon saya, minta tolong kalau ada waktu Ustaz ke rumah saya. Ada apa kiai? Saya ada tamu dari luar negeri dan dari ibu kota. Kalau antum yang menjumpai mungkin pas, karena sampean antum sering kemana-mana. Akhirnya saya datang. Ternyata setelah saya jumpai, tamunya itu ada 4 orang. Ada pimpinan Hizbut Tahrir dari Swiss, dari Eropa. Lalu tokoh Hizbut Tahrir dari ibu kota, tidak saya sebutkan namanya, Kiai Lutfi akrab dengan beliau, kenal lah, bukan akrab ya, kenal dengan beliau. Dan ada Hizbut Tahrir dari Jogja, lalu dari Malang. Nah pada waktu ngobrol-ngobrol ini kebetulan ada pimpinan FPI Jember. Pimpinan FPI ini mancing-mancing pada saya, Yai, apa? Ini kawan-kawan Hizbut Tahrir mau klarifikasi. Loh, jadi ketemu saya di sini untuk klarifikasi ya katanya. Klarifikasi apa? Mengapa beberapa waktu yang lalu anak buah Kiai Banser NU di Jember menurunkan bendera HTI? Saya tidak tahu kapan yang diturunkan, karena ada laporan ke saya dan saya juga kerjanya keliling-keliling, walaupun saya ada di Suriah. Lalu kata Hizbut Tahrir ini, yang perlu diklarifikasi apanya? Begini, kenapa Banser menurunkan bendera HTI? Padahal bendera kami tulisannya La ilaha illallah. Apakah NU tidak senang dengan La ilaha illallah? Karena mereka tanya begitu, saya bilang, kalau La ilaha illallah, NU itu jangan ditanya senang gak senang. Itu jiwa raga kami, hidup mati kami. Kita ini hidup senang baca tahlil, setelah mati kita ingin ditahlilkan. Kalau kami Hizbut Tahrir tidak mungkin baca tahlil, karena pengaruh dengan Wahabi. Kami ini hidup mati memang tahlilan kerjanya. Lalu kata mereka, ya kalau begitu berarti kan sudah pas. Mengapa bendera kami diturunkan? Oh itu kami turunkan karena Hizbut Tahrir menjadikan La ilaha illallah itu sebagai propaganda, sebagai bendera untuk propaganda. Dan La ilaha illallah tidak dijadikan i'tiqad yang sungguh-sungguh di dalam lubuk hati. Karenanya kami turunkan. Loh, kok bisa Kiai? Kami dianggap tidak sepenuhnya beriktikad dengan La ilaha illallah. Lah ya, kamu beriktikad kepada La ilaha illallah tapi tidak sempurna. Lah tidak sempurnanya dari mana? Saya tanya, apa makna La ilaha illallah? Lalu kata dia, ya jelas tiada Tuhan selain Allah. Maksud tiada Tuhan selain Allah itu maksudnya apa? Ya itu sudah, tiada Tuhan selain Allah. Oh berarti kalau begitu Anda kurang paham. Yang dimaksud dengan tiada Tuhan selain Allah itu, kata para ulama, pertama, segala apapun yang ada di dunia ini pasti memerlukan Allah. Tidak ada yang tidak perlu kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak perlu kepada apapun. Sedangkan kamu, kelompok kamu ini kan tidak beriman kepada qada qadar. Menurut kamu, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah.
Padahal sebagian besar perbuatan manusia itu adalah disengaja. Berarti menurut kamu, dalam sebagian besar aktivitasnya manusia tak perlu kepada Allah, karena sudah menciptakan dan menentukan perbuatannya sendiri. Dan ini berarti melanggar wahdaniyat fil af'al. Allah itu maha tunggal di dalam perbuatannya, sesuai dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu serta apa saja yang kamu lakukan. Berarti kalau begitu kamu la ilaha illallahnya kurang mantap, walaupun kamu catat sebagai tulisan di dalam bendera, karenanya kami turunkan. Nanti kalau dinaikkan lagi pasti diturunkan lagi sama anak buah saya ini. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka tanya, di mana kiai, kami tidak beriman qada. Kamu punya kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah? Iya, itu kitab wajib di kalangan kami, karangan pendiri Hizbut Tahrir. Coba buka juz 1 halaman 79. Ada pernyataan wa hadhil af'al al-ikhtiyariyah la dakhla laha bil qada wa la dakhla bil qada'i biha li'anna al-insan huwa alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Perbuatan manusia yang disengaja tak ada kaitannya dengan ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan juga tak ada kaitan dengannya, karena manusialah yang mengerjakannya dengan kehendak dan pilihannya. Dan itu kan bukti kalau kamu tidak beriman kepada qada. Akhirnya kata pimpinan yang dari Swiss, dicatat, kok ada seperti itu di dalam Hizbut Tahrir, kata. Kita baru tahu. Padahal mereka saya kira sebenarnya sudah tahu itu, karena sudah lama saya ungkap di media sosial, dan mereka juga membaca buku-buku saya masalah Hizbut Tahrir. Nah, ini tentang Hizbut Tahrir. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang dari luar ahli sunnah wal jamaah ini luar biasa. Jangan dikira penyimpangan Wahabi ini penyimpangan ringan, bukan ringan. Syiah penyimpangan ringan, tidak ringan, karena ini masalah akidah. Wahabi ini akidahnya berbeda dengan kita. Kita ini berbeda dengan Wahabi, bukan hanya persoalan maulid. Persoalan maulid ini persoalan ringan. Orang yang tidak mengerjakan maulid tidak akan dosa. Kita tidak mendosakan orang yang tidak mau maulid. Kita dengan Wahabi berbeda, bukan hanya persoalan tawassul, istighatsah, tabarruk. Orang tidak istighatsah, tidak tawassul, tidak tabarruk, tidak masalah. Itu bukan kewajiban, walaupun mereka mengkafirkan kita. Lebih dari itu, Wahabi ini berbeda dengan kita di dalam masalah akidah. Kalau akidah kita, tadi teologi menjelaskan kita ini sifat 20, wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi, akidahnya tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid 3 Wahabi ini kontra dengan sifat 20, dan ini tidak bisa damai, tidak bisa rukun. Kontra sekali. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini sangat kontra. Karena tauhid asma wa sifat ini berarti tauhid tajsim, menjasmanikan Tuhan dan menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itu tauhid Wahabi. Sementara sifat 20 itu adalah akidah tanzih, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memerlukan tempat. Ini sangat berbeda. Jadi pentingnya bahwa kita ini berbeda dengan aliran-aliran ini dalam persoalan besar. Dan ini memang perbedaan kita dengan Wahabi oleh para ulama dulu sangat diperhatikan, diwanti-wanti. Saya ingin cerita, dulu Mesir itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah, kelompoknya Bashar Assad. Kemudian oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi direbut, dikuasai, lalu dijadikan markas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Azhar itu dulu asalnya yang mendirikan orang Syiah. Kemudian sejak masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pusat keilmuan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya yang membuka jalan penaklukan Mesir ini bukan Sultan Salahuddin, tetapi guru beliau seorang ulama sufi, Al-Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini seorang ulama sufi, waliullah, banyak punya karomah. Pergi ke Mesir sendirian. Beliau sampai di Mesir, ceramah dari masjid ke masjid, memaki-maki Sultan Mesir. Yang dimaki-maki ini Sultan yang sedang berkuasa. Tetapi berhubung beliau ini punya karomah, masyarakat senang pada beliau. Akhirnya Sultan Fatimi mengirim beberapa pembantunya ngasih hadiah emas kepada Imam Al-Khabushani.
Setelah dikasih, ini apa? Ini dari sultan, hadiah buat tuan. Kata beliau, keperluan saya kesini bukan untuk mencari hadiah, tetapi keperluan saya sultan agar mundur jadi sultan. Sebelum kita hentikan, tekad saya menghentikan sultan. Tidak mau disogok, tidak mau disogok oleh sultan. Dan itu emas sogokannya berapa karung itu, sampai dipikul. Bukan cuma kalau yang tol Al-Badru itu dapat berapa itu, tidak kira banyak itu ya. Yang manakipan tadi itu tidak kira banyak itu. Amplopnya tidak jelas, ya mungkin banyak lah daripada kita. Tetapi dibanding Imam Al-Khobushani tidak ada apa-apanya. Kemudian setelah rakyat Mesir ini tidak mendukung kepada Sultan Fatimi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang, langsung diganti oleh beliau, dipecat. Setelah Mesir ini dikuasai, Imam Al-Khobushani ini membangun kubah di atas makam Imam Syafi'i. Kebetulan di sebelahnya makam Imam Syafi'i ada kuburannya ulama Mujassimah, namanya Imam Ibnul Kizani, yang akidahnya seperti Wahabi. Akidahnya mengatakan Allah itu bertempat duduk-duduk di arsy. Ibnul Kizani ini akidahnya Tuhan duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Akhirnya oleh Imam Al-Khobushani, kuburannya Ibnul Kizani ini dibongkar, tulang-tulangnya dipindah ke tempat yang jauh. Mengapa? Kata beliau, la yajtami'u siddiqun wa zindiq. Seorang ulama yang siddiq, yang waliullah, tidak boleh berkumpul dengan seorang ulama yang zindiq. Zindiq itu artinya munafik. Jadi orang yang akidahnya seperti Wahabi, ulamanya dulu dianggap munafik oleh ulama kita. Karena ini persoalan besar. Orang yang berakidah Wahabi, walaupun kita tidak mengkafirkan, paling tidak mereka dosa besar, karena itu sesat di dalam masalah ketuhanan. Karenanya ini kita tidak main-main masalah persoalan akidah. Karenanya penting ya kita meneguhkan bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya mengikuti salah satu mazhab yang empat, di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi yang dulu, bukan yang sekarang. Bukan Junaidi tapi Al-Junaid ya. Kalau Junaidi lain, karena sekarang banyak namanya Junaidi. Ini Habib Fatah ini senyum-senyum, dikiranya saya nyindir seseorang, padahal hendak ini, karena menabrak ini sebenarnya. Karena asalnya tetangga saya dari Jember. Nah kemudian juga ya yang perlu kita perhatikan ya, di dalam internal Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada hal-hal yang keliru dan ini perlu kita luruskan. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya dukungan kepada pemimpin non-muslim. Dukungan kepada pemimpin non-muslim itu jelas tidak benar. Dan ini Al-Maidah 51 diartikan bagaimanapun tetap melarang. Karena kemarin itu aksi 212 kan berangkat dari terjemahan Al-Maidah kan. Aulia itu diartikan teman setia atau diartikan pemimpin. Kan begitu. Sebagian versi terjemahan memang mengartikan aulia pemimpin, sebagian lagi mengartikan teman setia. Itu sebenarnya yang benar yang mana? Sebenarnya itu adalah benar semua. Dan kedua makna itu sama-sama melarang memilih orang kafir menjadi pemimpin. Mengapa? Yang mengartikan aulia jangan jadikan orang-orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, berarti tegas. Yang mengartikan aulia dengan teman setia, jangan jadikan orang kafir Yahudi Nasrani sebagai teman setia kalian, berarti lebih tegas lagi. Mengapa? Jadi teman setia saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Logikanya kan begitu. Itu sama-sama benar sebenarnya. Ini ibaratnya, jadi kalau mengartikan aulia dengan teman setia ini berarti mengikuti kaedah dalam usul fikih yang oleh para ulama istilahkan dengan at-tanbih bil adna alal a'la, menyebutkan hukum yang stadiumnya lebih rendah untuk mengingatkan pada hukum yang stadiumnya lebih tinggi.
Kalau menjadi teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Karena pemimpin ini pengaruhnya lebih berat daripada teman setia. Ini ibaratnya sama dengan larangan menyakiti orang tua di dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tua kamu ah. Yang dilarang di dalam Al-Quran ah. Lalu kalau memukul, memaki-maki orang tua kira-kira bagaimana? Nah ini berarti kalau ah saja diharamkan, apalagi memaki-maki, apalagi memukul. Ibaratnya seperti itu. Nah para ulama yang mengartikan aulia dengan teman setia sebenarnya lebih tegas melarang kepemimpinan. Karena kalau teman setia saja dilarang, berarti apalagi pemimpin. Mestinya begitu. Jadi ini tidak perlu diperselisihkan ya. Terjemahan itu benar semua. Cuma yang mengartikan, sebagian ustadz yang mengartikan, yang memilah-milah itu sebenarnya tidak paham masalah ini. Nah kemudian juga yang perlu kita luruskan, sebagian aswaja, saudara-saudara kita mungkin terpengaruh dengan pimpinan-pimpinan yang liberal. Ini senang dan merasa bangga karena berpartisipasi menjaga gereja. Itu sebenarnya bagaimana hukum masalah orang yang ibadah di gereja itu jelas adalah kesyirikan. Kesyirikan ini kemungkaran yang paling besar. Kemungkaran ini bertingkat-tingkat. Komplek pelacuran, kemungkaran. Komplek perjudian, kemungkaran. Komplek kesyirikan, lebih mungkar lagi. Kira-kira kalau ada orang menjaga komplek perjudian, kira-kira haram apa enggak? Haram. Menjaga komplek pelacuran, ada tempat pelacuran mau dibom oleh teroris, lalu ada orang menjadi pelindung di depan biar selamat dari bom. Kira-kira mati syahid apa mati sangit? Sangit. Sekarang ini kesyirikan yang dijaga. Dan ini tegas di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 72 ada ayat yang berbunyi walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Zur itu artinya kepalsuan atau kebohongan atau kebatilan. Sebagian ulama salaf menafsirkan zur di sini dengan a'yadul musyrikin. Hari raya orang-orang musyrik. Orang kafir ini semuanya musyrik. Jadi orang yang tidak menyaksikan hari raya orang musyrik. Yang dimaksud tidak menyaksikan hari raya orang musyrik itu artinya bagaimana? Tidak menonton, tidak melihat, dan tidak berpartisipasi membantu dalam acara. Itu di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi memang tidak boleh itu. Memang tidak boleh. Alasan apapun memang tidak boleh. Kalau misalnya karena alasan NKRI, loh sama-sama NKRI, mereka ini kan juga ada di NKRI. Bangsa kita yang agamanya beda dengan kita, untuk menjaga NKRI, ya mereka buatlah pengaman gereja, tidak perlu minta bantuan kita. Amankan sendiri tempat ibadahnya. Kita tidak akan mengganggu kok. Tidak akan mengganggu. Insya Allah kalau mereka membuat pengamanan sendiri tidak akan diganggu. Mereka tidak mau jaga. Saudara-saudara kita yang memang seagama dengan kita, yang agamanya muslim, apalagi aswaja, tidak perlu ikut-ikutan menjaga. Karena ini memang persoalannya besar. Di dalam kitab-kitab fikih, fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seandainya ada orang bertanya kepada orang muslim jalan menuju arah patung, ada orang kafir mau menyembah patung, tersesat jalan, di mana tempat patung ini saya mau nyembah. Kata Imam Ibnu Hajar, menunjukkan jalan tidak boleh hukumnya, biar cari sendiri. Suruh jawab, saya tidak tahu. Karena kalau menunjukkan jalan berarti membantu kesyirikan. Apalagi ini malah menjadi petugas keamanan, kan lebih parah lagi. Ini sangat penting ya, masalah ini sangat penting. Mereka ini sebenarnya saudara-saudara kita, cuma salah jalan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan pemimpin kita hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka ke dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terang benderang, bukan aswaja yang remang-remang. Karena sekarang ini aswaja ada yang terang benderang, ada yang remang-remang.
Nah, yang remang-remang ini kadang-kadang yang mengajak jalan yang remang-remang mulai. Ini yang kita inginkan. Jadi ada beberapa poin yang memang keliru ya, termasuk menjaga gereja. Kemudian juga yang perlu saya luruskan adalah memakai atribut agama lain. Orang memakai atribut agama lain, kalau itu memang ciri khas keagamaan, itu hukumnya haram. Kalau tidak ada niat takzim pada agama mereka. Kalau niatnya takzim pada ajaran mereka, itu bisa-bisa syirik itu. Jadi memang tidak boleh. Tapi alhamdulillah negara kita untuk saat ini tegas. Dan memang kita perhatikan di toko-toko sudah tidak ada pemaksaan ya, penjaga-penjaga atau pelayan-pelayan untuk memakai atribut-atribut seperti itu. Karena itu ke depan kita ini yang ada di Aswaja di Bekasi ya, di Al-Muhajirun atau di mana-mana harus tegas menyuarakan kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak perlu takut dan tidak perlu susah ya menghadapi maki-maki atau menghadapi apapun dari mereka. Apakah kita ini dianggap tidak moderat, dianggap tidak toleran, terserahlah, cuma anggapan mereka saja kok. Sebenarnya mereka yang paling tidak toleran dan tidak moderat. Mereka ini hanya moderat dan toleran pada orang yang beda agama dengan kita. Dengan orang yang seagama dengan mereka, mereka bengisnya Masya Allah. Karenanya kita doakan mereka, mudah-mudahan rizkinya lancar. Karena kalau rizkinya lancar, insya Allah gak melanggar. Juga rizki kita semuanya dilancarkan oleh Allah, dan akidah mereka, akidah kita semuanya dijaga oleh Allah di dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dibawa oleh para ulama dulu. Islam ke Indonesia adalah Islam Aswaja. Nah, barangkali ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, cuma karena saya ingin menegaskan beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Kiai Lutfi, juga disampaikan oleh Habib Muhammad. Saya tidak banyak melebar pembahasan kemana-mana, karena mungkin untuk tema-tema yang lain sudah banyak dibicarakan oleh para asatidz di sini. Untuk kekurangannya bisa kita bicarakan dalam sesi dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, para habaib, para kiai, para ulama, tuan rumah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ustaz Surul yang telah membawakan acara sejak awal, dan kemudian kita sambung pada kesempatan hari ini pada acara sesi tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah mendengarkan dan menyimak bersama apa yang telah disampaikan oleh tiga narasumber kita, yaitu beliau Habib Muhammad Al-Fat'at, Kiai Haji Lutfi Basori, dan Kiai Haji Idrus Ramli. Dan alhamdulillah materi-materinya semuanya sesuai dengan tema yang sudah disematkan di dalam acara kesempatan hari ini, mempertegas akidah Ahlussunnah wal Jamaah di era globalisasi. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di kesempatan yang tersisa ini, kira-kira insya Allah kita berada di masjid ini sampai zuhur. Insya Allah masih ada 45 menit. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang tersisa ini untuk sesi yang sangat penting. Mungkin ada hal-hal yang masih banyak yang ini mungkin jenengan bawa selama ini dari rumah, tadi juga kepingin menyampaikan kepada narasumber untuk mencari tahu jawabannya, maka kesempatan ini kami berikan di sesi tanya jawab ini. Baik, untuk meningkat waktu, dalam sesi tanya jawab ini kita buka 6 penanya, mungkin 2 di sisi kanan, 2 di tengah, dan 2 di sisi kiri, yang nanti secara berantai semuanya langsung, insya Allah nanti jawabannya biar bisa dipilah-pilah sendiri oleh para materi untuk mengingat waktu. Mungkin nanti kalau waktu masih ada, bisa nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. 2 yang sana dulu ya. Saya mohon nama, dari mana, kemudian langsung ke pertanyaannya. Saya mau mencoba dari Cina, saya ingin bertanya
Kemudian itu sekali pada kesempatan yang sudah dibicarakan bahwa sebuah nasional di sini berkaitan dengan kepemimpinan. Boleh dikatakan posisi kepemimpinan itu sangat diperlukan karena dia globalisasi pada saat ini banyak posisi-posisi seperti itu mungkin tidak seperti sebelumnya ini. Saya mengatakan maka boleh kita yang di sini mungkin yang sudah sesuai dengan sebelumnya mampu untuk masuk di dalam suatu pembahasan kekuasaan karena ada beberapa ulama yang tidak bolehkan bahwa kita harus benar-benar menjauhi dari sebuah kekuasaan itu sendiri karena dari kekuasaan itu banyak ulama. Nah, posisi di sini mungkin saya ingin menjelaskan apa boleh karena yang kita tahu pembangunan itu bisa mencapai strategis pada kesempatan sebagai maksud secara menyeluruh pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dimohon langsung ke pertanyaan ya, karena kita supaya kebagian banyak pertanyaannya banyak ya. Jadi singkat-singkat pertanyaannya. Insya Allah kami sudah menangkap intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saya akan memberikan dua pertanyaan pertama, Nama dan dari mana mungkin itu. saya Haji Al-Batani. Sekarang masih bangsa. Pertanyaan pertama, Bapak kepada judul yang ada di belakang itu masuk saja jika globalisasi. Kalau masuk ada itu saya mencermati yang berbeda itu klasik. Nah, sementara kalau kita mengalami strategi modernis, bagaimana peran kita semua aktivis supaya minimal itu dalam mereka sehingga kaum muda yang tidak masuk dan itu dalam mereka ada di situ juga maka menyerah dari mereka besar juga yang juga harus dua ada sedikit opini yang saya tangkap itu ada itu lulus. Nah, saya mohon penjelasan sehingga paling hukum yang bukan yang lulus. Jika bukan sekarang yang bukan lulus itu menjadi pertimbang yang memang dalam yang hukum adalah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji. Dan di tengah ada dua di tengah, mungkin di tengah nanti insya Allah kebagian waktunya kalau dipercepat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dari beberapa yang diikut baik, jadi tadi sempat dikatakan bahwa di itu akibatnya tiga kemudian kemudian mereka juga kita masuk lagi kemudian memang itu juga mungkin kita bisa memiliki. Nah, pertanyaan saya
akidah yang diatur di Mekah dan bagian Al-Fatihah. Apakah tauhidnya sama dengan tauhid kemudian atau bersifat? Pertanyaan itu. Nah, kalau misalkan kita mengklaim itu sekarang, apakah ada keluar fatwa dari MUI? Saya pernah membaca fatwa MUI tentang aliran-aliran yang besar pada 2009 bahwa MUI itu tidak masuk ke dalam aliran yang besar. Bukti sekali ada di mana. Nah, kalau misalkan pemahaman ulama itu diatur oleh para ulama yang ada di Mekah dan Madinah, apakah mereka bisa dikatakan sesat? Dan pertanyaan itu belum bisa saya jawab dalam juga kita belum bisa sendiri dan mau untuk menjelaskan. Karena tidak saya melakukan juga para ulama pernah dikasih buku-buku untuk tidak terlibat misalnya. Dan itu bisa melakukan tawasul dan sebagainya kemudian berhubungan atau masing-masing. Apakah bisa dikatakan dan mulai bahwa jemaah yang di Mekah atau Madinah akibatnya tergabung maupun berbeda. Kemudian yang kedua, Betul. Dipercepat Ustaz, langsung poin pertanyaan. dan penalatannya tadi ada yang berjudul saya sudah mengatakan itu tidak mengatakan para NU dari terus besar NU yang tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, silakan Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dari sekarang. Tadi saya ada menyinggung masalah ada beberapa pertanyaan yang selalu muncul ketika anak masih kuliah di sana. Pertama, kenapa begitu banyak pasal-pasal dari jurnal, yaitu anak-anak yang ketika mereka hadir di Indonesia dari rumah, itu banyak aneh-anehan. Aneh-anehnya satu dua hal, misalkan kalau dia masuk kuliah di sekolah warga atau pemuda dan sebagainya atau jadi itu dibuat oleh para mahasiswa dari pesantren sampai dari mahasiswa. Ini kadang-kadang juga saya sebagai organisasi juga malu kepada yang dijalankan yang melihat apa mungkin itu tidak ada yang resolusinya yang meluruskan gitu ya atau seperti apa. Kesalahannya mana gitu? Kesalahannya mana? Ya, apa kesalahan makannya atau kesalahan dari masuk siapa? Apa memang dari yang enak seperti apa? Nah ini masukan depan juga masih berstatus dengan kelompok alumni dari diskusi dari ngobrol. Pertanyaan juga mudah-mudahan ini ada apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi di sisi kiri, tepuk Ustaz. Yang dua. Satu lagi mungkin dari yang belakang, sisi yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati para guru, seluruh dan jemaah. Nama saya Saiful Syahid. Pertanyaan kedua guru dari Haji Muhammad Al-Qawi. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama tentang konflik Suriah khususnya Aleppo. Dari sisi lain saya mendengar dari seorang ulama bahwasanya yang membantu rakyat Suriah adalah pemerintah. Garis miring Bashar Assad, garis miring kelompok Syiah. Dari sisi lain saya mendengar alhamdulillah bahwasanya yang membantu itu atau kelompok ekstrem yang lainnya
73 bulanan. Nah, kalau seandainya dari sini dinilai sahih, lalu bagaimana maknanya? Apakah hanya kita saja ahli sunnah wal jamaah yang benar dan pasti masuk surga, dan yang lain tetap masuk neraka? Nah, ini saya berusaha kiranya dari beliau, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang yang putri mungkin ada. Ya, kita berikan yang depan karena jatahnya yang sebelah kiri. Untuk yang depan sebelah kanan. Betul. Mungkin ini sambil menunggu pertanyaan, nanti bisa ditulis pertanyaannya, bisa disetorkan kepada kami. Barangkali pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, yang berulang-ulang itu bisa nanti langsung dijawab oleh beliau-beliau di depan gitu, untuk mempermudah. Mungkin yang dari rumah sudah siap-siap pertanyaan, ditulis saja. Kalau kemudian tidak ada waktu untuk bertanya. Betul. Bagaimana yang dibangun bersama bahwa tidak disampaikan oleh Pak Kiai untuk soal maksimum dan bagaimana di dalam itu ada namanya nikah ya, pernikahan ya. Ini seluruhnya bagaimana yang seluruh pernikahan ini jika mereka ini subhanallah, kami baru dengan informasi dan surat sudah ada 17 orang yang mereka itu kebetulan kami adalah pada koordinasi evaluasi dan kepercayaan ini sangat riskan. Karena itu kami mohon informasi bagaimana surah atau rupa yang sebetulnya ditahunah yang mereka lakukan. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 6 pertanyaan sudah masuk dan langsung saja kami berikan kepada para narasumber. Terima kasih ya. Saya pertama akan menjawab masalah mut'ah. Mut'ah itu artinya kawin kontrak. Prakteknya bagaimana? Ya kita tidak pernah praktekkan. Tapi kira-kira prakteknya mut'ah itu ada laki-laki jumpa dengan perempuan lalu tawar-menawar, kalau 1 malam dengan saya berapa, kalau 2 malam kontraknya berapa, itu mut'ah. Nah, mut'ah ini pernah dibolehkan di dalam Islam, tetapi mut'ah yang dilakukan oleh Syiah ini beda dengan mut'ah yang pernah dibolehkan pada masa Rasulullah SAW. Bedanya apa? Pada masa Rasulullah dulu, mut'ah yang dibolehkan itu alasannya 2. Pertama, ketika dalam peperangan. Kedua, jauh dari keluarga. Jadi tentara-tentara yang dikirim perang kemana-mana, jauh dari keluarga, itu yang dibolehkan mut'ah. Nah, Syiah ini bukan. Mereka ini bilang Ibnu Abbas membolehkan, Jabir bin Abdullah membolehkan, ulama tabi'in membolehkan, Rasulullah membolehkan. Loh, itu bukan mut'ah yang dilakukan di Iran atau orang Syiah yang di Indonesia. Nah, mereka ini fil hadar kok ada di kampung, tidak kemana-mana, tidak perang, tidak jauh dari keluarga. Kalau mut'ah yang semacam ini tidak pernah dibolehkan. Itu bedanya. Jadi Syiah di dalam masalah ini memang salah paham ya, dan memang disalah-salahkan, dibuat salah sama mereka. Sampai di dalam, kalau melihat kitab-kitab Syiah ini sangat inovatif dalam mengembangkan mut'ah. Karena ada istilah mut'ah dhiyafah, mut'ah menyuguhi tamu. Jadi kalau ada orang bertamu, misalnya karena tamunya ini terhormat, ustaz atau apa, itu katanya boleh istrinya disuguhkan untuk tabarruk selama tamunya ada di situ. Jadi mut'ah dhiyafah katanya. Kemudian ada mut'ah apalah, pokoknya macam-macam lah. Tapi kita tidak penting lah tahu itu ya. Yang jelas mut'ahnya Syiah itu tidak diakui di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mut'ah ini oleh Syiah dianggap sebagai ibadah.
ibadahnya dianggap lebih afdal daripada ikut pengajian aswaja. Itu Syiah. Karena orang yang nikah mut'ah itu katanya semua dosanya diampuni oleh Allah. Itu di dalam kitab-kitab Syiah. Ini pertanyaan tadi yang belum dijawab. Kemudian metode dakwah NU kalah dengan Wahabi, kalah dengan Syiah. Apanya yang kalah? Saya kira kita ini tidak kalah. Kita ini cuma kalah uang dengan mereka. Mereka ini punya uang, akhirnya bikin radio Raja, TV Raja. Syiah juga punya TV, punya radio. Kita tidak punya uang. Coba ada orang kasih uang yang banyak sama Habib Fathan, biar buat radio, biar buat TV, beres nanti semuanya. Kita ini karena tidak punya uang aja. Adapun kalau metode dakwah, saya kira para asatidz yang aktif di media sosial, yang aktif dalam kajian aswaja, cara menjelaskan aswaja, itu lebih canggih daripada Wahabi dan Syiah. Sampai orang Wahabi dan Syiah ini takut kok dengan kawan-kawan kita. Mengapa takut? Kita ini berapa kali mau mengadakan diskusi dengan Wahabi, dengan Syiah. Pernah di Banda Aceh, pernah di Manado, pernah di Batam, pernah di Denpasar. Mereka ini lari. Mengapa lari? Karena tahu mereka kalau kita ini canggih sudah. Jadi tidak perlu khawatir kejadian kita. Kita ini jangan dikira kalah canggih. Kita ini cuma kalah uang aja. Mereka itu dakwahnya lancar bukan karena dalil ya. Kita harus tahu Syiah, Wahabi, aliran-aliran sesat ini. Jadi memang seperti kata para ulama itu, mengapa orang-orang sesat itu kokoh di dalam ajarannya? Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, lisuhdin yakuluhu au nudamin yakhuduhu. Karena ada barang haram yang bisa dia makan, atau karena ada harta kekayaan yang dia bisa ambil dari ajarannya. Wahabi itu mengapa rajin menyebarkan ajarannya? Ustadz-ustadznya tiap bulan itu gajinya $1.500. Syiah mengapa konsisten dengan akidahnya? Ustadz-ustadznya sebulan bisa 9 juta, 8 juta dan lain sebagainya. Karena itu walaupun kita perang dalil berkali-kali menang dengan mereka tidak akan ikut dan tidak akan dengar. Mengapa? Mereka itu mencari dolar bukan mencari dalil. Bagi mereka ad-dolar afdal wa aqwa minad dalil. Dolar itu lebih afdal dan lebih kuat daripada dalil. Mereka itu dolarnya yang canggih. Jadi itu aja, jangan dikira karena kita ini canggih atau tidak canggih. Kemudian masalah Aleppo. Aleppo itu sebenarnya bagaimana? Jadi begini, 74% orang Syria itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada kelompok Wahabi yang sedikit. Wahabi ini sedikit, Syiah sedikit. Cuma Syiah ini berkuasa. Mengapa Syiah ini berkuasa? Bashar Assad itu Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini oleh para ulama mutlak dianggap keluar dari Islam. Karena mereka tidak sholat, tidak zakat. Jangan dikira Bashar Assad itu orang Ahlus Sunnah yang rajin tahlil, rajin maulid, rajin apa. Itu Syiah Fatimiyah. Syiah dan Wahabi ini sama-sama tidak betul. Nah, mengapa mereka berkuasa? Syria ini dulu jajahan Perancis. Sebelum ditinggalkan oleh Perancis mengkondisikan agar yang berkuasa ini adalah kelompok minoritas, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya Wahabi datang, Wahabi minoritas, Syiah minoritas. Akhirnya Wahabi ini main-main dengan Syiah, perang, ingin merebut kekuasaan. Cuma yang Wahabi ini pendukungnya negara kuat. Siapa? Israel dan Amerika. Jadi ISIS itu senjatanya dari Israel dan Amerika. Kemudian yang Syiah Bashar Assad ini pendukungnya Iran, Rusia, dan China. Karena komunis itu bergabung dengan mereka. Mayoritas penduduk aswaja. Akhirnya yang menjadi korban aswaja terus. Itu yang salah. Siapa yang salah? Ya Syiah dengan Wahabi. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini korban di sana.
Ada sebagian saudara-saudara kita ini pro Bashar Assad, ini tidak ngerti akidahnya Bashar Assad itu siapa. Seandainya dia orang baik-baik, tidak akan membunuh rakyatnya sendiri. Jadi yang dibantai itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ini bukan perpegangan siapa yang berkuasa, siapa yang bukan, tetapi ini urusan akidah, itu yang perlu kita tahu. Ini peta yang sesungguhnya sebenarnya. Kemudian, mengapa negara-negara besar ikut terjun ke sana? Rusia ikut terjun, Amerika ikut terjun. Itu bukan persoalan akidah kalau mereka. Yang jelas kalau mereka, pokoknya umat Islam adalah musuh mereka. Dan Wahabi dan Syiah adalah alat untuk mengajak-ngajak negara Islam di seluruh dunia. Wahabi dan Syiah ini memang alatnya Barat dan Timur untuk menghancurkan umat Islam. Jadi itu yang penting, yang menjadi prioritas kita ini adalah Aswaja, bukan Bashar Assad dan bukan ISIS, karena semuanya sama-sama musuh kita. Yang penting itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang NU garis lurus. Tadi sudah disebutkan ya oleh Kiai Lutfi, NU garis lurus. Saya ini sering dibilang NUGL katanya. Sampai saya ini dimata-matai oleh pengurus NU Jawa Timur. Sampai dia wawancara, sampai itu gimana? Ya enggak di mana. NU garis lurus itu dikira punya kantor mewah, bikin proposal kemana-mana. Enggak ada. Kita ini mau beli pulsa juga beli sendiri kok. Kok bikin proposal atau apa? Cuma kita ini memang berusaha untuk meluruskan penyimpangan apapun. Penyimpangan Wahabi kita luruskan, Syiah kita luruskan, Libran kita luruskan, Hizbut Tahrir kita luruskan. Termasuk kalau ada tokoh-tokoh NU yang menyimpang, kita ganya. Itu aja. Dan kita ini juga dapat restu dari para ulama sepuh. Termasuk Rois A, Kiai Ma'ruf Amin, setahun yang lalu pernah berjumpa dengan saya di dalam kiai saya, karena saya pernah mengkritisi tulisan beliau di Republika tentang Islam Nusantara. Akhirnya oleh kiai diberitahu, ini kiai yang mengkritik tulisan sambian kemarin. Oh tidak apa, ini masih muda kok, teruskan kata Kiai Ma'ruf Amin. Malah beliau mendukung, beliau tidak mempersoalkan. Setelah itu saya bisik-bisik, kiai apa? Kapan? Kiai ini kan ketua MUI, iya. Kenapa Kiai tidak mengeluarkan fatwa Wahabi sesat? Kan Wahabi NU, Wahabi sesat. Pelan-pelan. Kalau di MUI pusat Wahabinya masih banyak. Tapi MUI Aceh sudah mengeluarkan fatwa Wahabi sesat, dan itu kita biarkan. Kan 3 tahun yang lalu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU Aceh, mengeluarkan fatwa Wahabi sesat. Dan itu direstui oleh MUI pusat. Malah kata Ma'ruf Amin, ya salah kamu terlalu, makanya disesatkan di Aceh. Itu kan diakui sebenarnya. Dan kita ini untuk kesesatan Wahabi tidak perlu menunggu fatwa dari MUI. Mengapa? Karena fatwa dari seluruh ulama dunia sudah menyatakan Wahabi sesat. Jadi sudah tidak perlu fatwa dari MUI. Saya kira itu ya masalah. Jadi NU garis lurus ini bukan organisasi yang punya kantor terus dianggap saingan PBNU, bikin proposal kemana-mana. Tidak ada begitu. Tidak ada. Kita ini tidak punya proposal, tidak punya apa-apa, kantor juga tidak ada. Itu ya cuma kesenangannya ada orang-orang yang aktif di media sosial. Setiap saya posting di Facebook saya biasanya dikutip, lalu dibilang tausiah dari ketua umum NU garis lurus. Ya sudah, saya biarkan memang. Nanti Kiai Lutfi ceramah atau apa, tausiah dari imam besar. Ya mau diapakan? Mereka ini juga adik-adik kita dan anak-anak kita, ya sudahlah. Yang penting mereka ini lurus-lurus saja, kita ayomi. Daripada mereka ikut Wahabi, kan lebih baik kita yang mengendalikan. Ini saya kira ini penting, karena sampai sekarang saya sering dimata-matai, dan mungkin di sini ada mata-mata dari PBNU. Tak masalah bagi saya, silakan mata-matai terus. Kita ini didatangi ke rumah juga monggo. Kemarin ini ada yang telepon katanya mau datang ke rumah, ditunggu-tunggu tidak datang. Mungkin karena belum datang sudah kecewa duluan, tidak sesuai dengan yang ada di dalam pikirannya ini.
Dan kemudian juga ya, tadi masalah angka 73. Jadi 73 itu sebenarnya bagaimana? Para ulama memberikan makna 73 itu beberapa makna. Pertama, 73 itu angka minimal. Artinya paling tidak umat Islam pecah menjadi 73. Lebih 73 tidak masalah. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan 73 ini angka pasti, tidak lebih. Artinya bagaimana? Walaupun jumlah aliran di Indonesia, misalnya tadi saya reka-reka jumlahnya 2.500, tapi ajarannya sebenarnya itu bermuara mengerucut pada 73. Kira-kira begitu. Jadi ada dua makna sebenarnya. Kemudian kalau 73 ini yang 72 yang sesat, lalu satu yang benar, berarti kan lebih banyak yang tersesat. Tidak begitu. Umat Islam ini yang mayoritas dijamin di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kata para ulama prosentasenya 90%. 90% para ulama, 90% umat Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 10% ada yang Syiah, ada yang Wahabi. Sekarang ini aliran sesat yang berkembang di dunia Islam yang eksis ini ya Wahabi, Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, kemudian Ibadiyah. Jadi ada 4 yang eksis ini, ada 4. Kemudian ada cabang-cabang dari 4 yang sudah tidak diakui. Contohnya seperti Syiah Fatimiyahnya, Syiah Durusnya, Bashar Asad, itu sudah dianggap keluar dari Islam. Jadi tidak semuanya eksis. Yang mayoritas ini masih tetap di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negara kita ini, walaupun kita ini datang ke Gramedia, buku paling banyak, atau misalnya ada pameran buku di Stora ya, 90% bukunya Wahabi. Atau kita cari di Google, web yang paling banyak Wahabi. Atau kita buka channel radio, yang paling banyak Wahabi. Channel televisi, yang paling banyak Wahabi. Mereka ini cuma banyak channelnya, orangnya sedikit, dan orangnya itu saja. Organisasi mereka juga banyak. Walaupun organisasinya banyak, ya orangnya itu saja sebenarnya. Yang aktif di ini, ya orang ini lagi. Nanti ini ketemu dengan ini lagi. Nanti organisasi ini, orangnya ya ini lagi, tidak banyak. Mereka ini sedikit, cuma suka begini. Kalau suka begini akhirnya akan ramai. Macam kita ini punya burung apa ya? Punya burung bio 3, suruh ngomong semuanya, akhirnya ramai jadi satu ruangan. Cuma karena ini sering ngoceh, akhirnya seakan-akan mereka ini banyak. Sebenarnya mereka sedikit. Cuma walaupun sedikit, karena memang kelompok di luar Ahlus Sunnah ini bahaya. Dimana kalau kelompok di luar Ahlus Sunnah ini eksis, maka biasanya posisi umat Islam menghadapi musuh-musuh Islam ini lemah, maka ini harus terus kita hadapi. Sekarang ini di dunia yang dominan memang Wahabi dan Syiah. Ahli Sunnah wal Jamaah ini sekarang tidak dominan. Karena Wahabi dan Syiah ini sekarang dominan, akhirnya umat Islam posisinya lemah menghadapi kelompok-kelompok di luar Islam. Ini yang penting untuk kita bicarakan. Kemudian juga tadi ada yang sudah semua. Yang ada beberapa yang ditanyakan ke saya tadi. Ini ada pertanyaan, kalau kepala sekolah saya non-muslim, apakah tetap mengajar di situ? Ya tetaplah mengajar di situ. Yang penting bukan sampean yang mengangkat. Cuma kalau ada pilihan kepala sekolah, jangan memilih kepala sekolah non-muslim. Karena itu kan hanya urusan administrasi sebenarnya. Tidak masalah itu. Ini ada pertanyaan melalui surat. Ini juga ada pertanyaan saya bacakan, tapi insya Allah ini sudah terjawab tadi. Kalau Muhammadiyah itu masuknya kemana? Wahabi bukan. Yang pertama, yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pembesar NU jika suka berfatwa yang nyeleneh seperti yang kemarin terjadi? Karena itu membuat nama NU yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari jadi jelek. Jadi yang pertama, Muhammadiyah itu asalnya Aswaja. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu seperguruan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dan beliau juga menantu Kiai Krapyak Yogyakarta. Salah satu istrinya keluarga Krapyak. Dan buku-buku yang ditulis oleh beliau tidak ada bedanya dengan Amaliyah NU.
Bahkan di majalah Muhammadiyah yang lama, Muhammadiyah kalau mengadakan acara Isra Mi'raj dan Maulid Nabi itu lebih besar daripada orang NU dulu. Cuma setelah Ki Ahmad Dahlan ini meninggal dunia, karena yang meneruskan keorganisasian ini bukan kader secara ideologis, tetapi hanya kader secara organisatoris, keilmuannya tidak seperti gurunya, akhirnya Muhammadiyah ini mulai dekat dengan Wahabi. Dan akhirnya banyak yang pro Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini memang kalau asalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau yang sekarang ini banyak yang Wahabi. Tapi yang NU ada. Bahkan belakangan setelah kiai-kiai banyak menulis buku-buku aswaja, ini banyak orang Muhammadiyah yang amaliyahnya dan kebiasaannya kembali kepada tradisi aswaja. Sehingga ada istilah baru Muhammad NU. Muhammadiyah tapi tradisinya NU. Ini sudah berkembang di mana-mana. Itu tentang Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kalau ada pengurus NU menyimpang dari khitoh aswaja, maka bagaimana? Pertama, kita laporkan kepada yang berwenang agar diingatkan. Kalau tidak mau, kita laporkan lagi agar dipecat. Kalau tidak mau, kita doakan agar sadar, hatinya disadarkan oleh Allah. Kalau tidak mau sadar, ya mungkin mudah-mudahan cepat matilah. Kira-kira begitu. Mau diapakan lagi? Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau kita mau melakukan. Cuma kalau kami ya, kami dari Aswaja yang sudah dianggap garis lurus ini, pokoknya siapapun yang menyimpang akan kita lawan, akan kita luruskan dengan hujah dari kitab-kitab ulama salafi. Dan kami tidak main-main dalam masalah ini. Walaupun mereka kelompok ini punya tim medsos ya, yang jumlahnya banyak sekali. Kita siap, insya Allah jumlah kita lebih banyak daripada mereka itu. Karena kita ini mengandalkan bantuan dari Allah, bukan bantuan dari parpol atau bantuan dari Cina, dari manapun, bukan. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak masalah prinsip seperti kemarin fatwa sholat Jumat di Jalan Raya tidak sah. Akhirnya kami di LBN PCQ Jember mengeluarkan keputusan sah. Karena itu memang yang benar di dalam fikih. Yang mengatakan tidak sah itu tidak mengerti fikih. Jadi tidak mengerti, bukan karena mereka pintar. Seandainya karena pintar tidak masalah. Masalahnya mereka tidak ngerti. Jadi memalukan sebenarnya. Ada di atas tapi memalukan yang di bawah. Kalau yang di atas ini kelirunya fatal, kita yang di bawah kan malu kan? Malu sebenarnya. Makanya di bawah di PCNU Jember terpaksa mengeluarkan keputusan sah, walaupun ada atasan kami yang struktural atas banyak menghubungi kami, menegur kami, kenapa dikeluarkan? Nah ini urusan agama, kami tidak masalah dipecat. Kami kalau mau dipecat ya silahkan. Kami bertekad untuk melakukan seperti itu. Dan ini kita banyak kok kawan-kawan kita yang aktif di dalam grup garis lurus ini di struktural NU, mulai tingkat ranting sampai tingkat PB itu ada. Jangan dikira di PBNU itu tidak ada kelompok garis lurus. Banyak, karena mereka banyak memberikan info-info penting pada kita. Ya, cuma ya mereka tidak tahu siapa di antara mereka itu. Ini saya kira ini penting. Ini sebenarnya rahasia ya, tidak boleh dibuka. Tapi tidak apa-apalah, sekali-kali perlu dibuka itu. Barangkali itu saya kira cukup ya seminar pagi kali ini dari kami, dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita laksanakan semua rentetan acara sejak pagi sampai siang hari ini, dan alhamdulillah semoga apa yang kita simak, apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita diskusikan, dan apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita sebagai narasumber di kesempatan hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, ilmu yang bisa memperbaiki akhlak kita, ilmu yang bisa memperbaiki ibadah kita, dan ilmu yang bisa mengucurkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan.
dan terima kasih atas segala kehadiran panjenengan semua di kesempatan hari ini. Semoga kita dijumpakan oleh Allah kembali, tidak hanya di dunia, lebih-lebih kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.